Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberi Allah kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan, serta keistiqomahan untuk membaca Al-Quran. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir nanti dan mendapatkan syafaat Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di video yang kita sebelumnya membahas kiat-kiat bagaimana mendekatkan anak kepada Al-Quran. Kali ini kita akan sedikit membahas 4 keistimewaan rumah yang dibacakan Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Al-Quran luar biasa fadilah dan keistimewaannya, dan sedikit kita sampaikan ketika kita baca Al-Quran, 1 huruf diganjar Allah 10. Seperti kita contohkan alif lam mim, itu bukan 1 huruf, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dan kita baca alif lam mim, insyaallah mendapatkan 30 kebaikan, 30 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Apalagi kita mampu baca Al-Quran one day one juz, 1 hari 1 juz. Pahalanya antum sendirilah yang menghitungnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa keistimewaannya rumah yang dibacakan Al-Quran? Yang pertama, insya Allah rumah itu akan tidak dimasuki syaitan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah engkau menjadikan rumah-rumah kalian maqabira, seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah kalian ketika dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim nomor 780. Masya Allah. Jadi ketika kita baca Al-Quran di rumah, itu syaitan akan lari. Syaitan akan tidak betah di rumah itu. Syaitan akan meninggalkan rumah kita. Karena mengapa? Di rumah itu ada syaitan yang khusus tugasnya mengganggu rumah tangga. Pengennya syaitan itu ingin menghancurkan rumah tangga itu. Penghuninya tidak betah. Siapa mereka? Yaitu dasim-dasimah. Oleh karena itu, ayo kita berikhtiar jaga rumah kita, ketenangan rumah kita. Di antaranya yang dianjurkan Rasulullah SAW, baca Al-Quran, dan jangan lupa baca suratul Baqarah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, rumah akan bercahaya dan sehat. Sudah barang tentu rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah yang ada aktivitas ibadahnya, insyaallah akan bercahaya, insyaallah akan sehat. Nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Kalau ingin rumah kita bercahaya, rumah kita sehat, jangan lupa 2 aktivitas ibadah ini, yaitu sholat dan qiraatil Quran, baca Al-Quran. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah menjadi hidup. Sudah barang tentu ada aktivitas ibadah, ada sholatnya, ada qiraatil Qurannya, bersama-sama anak istri. Masya Allah, rumah itu akan hidup. Hidup apa? Hidup dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di rumah itu ada kehidupan, ada makhluk hidupnya, tapi akan tambah hidup ketika diisi
dengan ibadah, diisi dengan sholat, di kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya. Masya Allah. Yang terakhir, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dan insya Allah mendapatkan pahala jariah. Ketika kita baca Al-Quran di rumah, kita istiqomah bersama anak istri, itu adalah anjuran Rasulullah SAW dan insya Allah mendapat pahala dan juga mendapatkan pahala jariah. Apa maksudnya pahala jariah? Kita baca Al-Quran di rumah dengan istiqomah, dengan continue, insya Allah itu akan menjadi tradisi, kebiasaan yang baik, diikuti oleh anak istri kita walaupun kita telah tiada nanti di permukaan bumi ini, kita meninggalkan dunia ini, dan anak istri kita melestarikan amalan-amalan soleh seperti kita baca Al-Quran, insya Allah itu akan mengalir pahala jariahnya dan pahala kebaikannya. Karena mengapa kita meninggalkan, mewariskan tradisi, kebudayaan, kebiasaan yang baik di rumah kita sendiri. Maka dekatkan anak dan istri kita dengan Al-Quran. Di mana memulainya? Mulailah dari orang tuanya menjadi teladan. Mulailah orang tuanya untuk membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran untuk anak-anaknya, istrinya. Mulailah untuk belajar mengisahkan sedikit kisah-kisah dalam Al-Quran. Mulailah untuk mengkhususkan, memprogramkan waktu khusus jam 6 sampai jam 8 malam, kegiatan khusus untuk belajar Al-Quran, mengaji, mentadaburi Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan yang mendorong, mendekatkan anak dan istri kita dan kita sendiri kepada Al-Quran itu. Dan juga beri apresiasi, jangan lupa, ketika anak istri mampu ya baca Al-Quran dengan baik atau bisa menghafal sebagian surah-surah yang kita tugaskan itu, insya Allah itu diberikan hadiah, reward, itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri, dorongan tersendiri anak dan istri dan kita juga untuk selalu ma'al Quran, bersama Al-Quran. Mudah-mudahan 4 keistimewaan rumah yang dibacakan Al-Quran kita dapat memulai ibda binafsi, dimulai dari kita sendiri, dan mudah-mudahan dapat ditularkan dengan keluarga-keluarga yang lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.